Hingga hari ini, 3 orang yang tergabung dalam sindikat Saracen ditetapkan sebagai tersangka. Ketiganya dijerat dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik terkait penyebaran ujaran kebencian dan berita bohong di media sosial. Otak di balik Saracen, Jasriyadi, juga dijerat tindak pidana ilegal akses lantaran membajak ratusan akun untuk melancarkan aksinya. Saracen disinyalir menjadikan ujaran kebencian sebagai ladang bisnis dengan tarif puluhan hingga ratusan juta rupiah per transaksi. Jumlah nama juga ikut terseret dalam pusaran Saracen. Di antaranya adalah Maijen Purnawirawan Ampi Tanujiwa dan Egy Sujana yang disebut-sebut masuk dalam struktur Dewan Penasihat Saracen. Saracen kita akan tetap proses, ya, tim sudah paparan dan saya sudah perintahkan untuk mengungkap jaringan ini. Siapapun yang terlibat, sepanjang ada bukti-bukti fakta-fakta hukum, ada undang-undang ITE, ada undang-undang TPPU, ya, kita akan terapkan, termasuk kemungkinan pemesannya. Dua hal yang perlu saya lakukan nanti, dari sisi pidana, nanti teman-teman akan melakukan upaya hukumnya kepada satu binekaku karena dia sudah sangat tendensius menyerang saya. Kemudian dari DPN Seknas Jokowi, ya, si Deddy Mawardi yang juga sudah sangat tendensius, ya. Oleh karena itu perlu diupayakan tindak pidana. Juga kepada yang Saracennya sendiri, kenapa memasukkan nama saya, ya. Nah, dari sisi perdatanya 1365 pasalnya, jadi perbuatan melawan hukum, menimbulkan kerugian, maka yang menimbulkan kerugian itu harus mengganti rugi. Kasus Saracen benar-benar menyita perhatian publik. Ada bau intrik jelang pertarungan akbar politik. Ujaran kebencian dikhawatirkan semakin melemahkan persatuan yang sudah rawan konflik. Presiden Jokowi merespon cepat dan tegas isu Saracen ini. Tapi kalau sudah memecah belah, mengabarkan hal yang fitnah, mencela orang lain, kemudian berbahaya bagi negara kesatuan Republik Indonesia. Saya sudah perintahkan kepada Kapolri diusut tuntas, bukan hanya Saracennya saja, tapi siapa yang pesan, siapa yang bayar, harus diusut tuntas. Halal haram, geliat Saracen di media sosial memang bikin geram. Siapa bermain di belakang? Benarkah ada konspirasi atau hanya bermotif ekonomi? Mampukah kepolisian mengungkap terang benderang sindikat Saracen agar tak terjebak pada isu sensitif? Indonesia Lawyers Club edisi malam ini hadir kembali dengan tema Halal Haram Saracen. Hadirin dan pemirsa, kita sambut Presiden Indonesia Lawyers Club, Gani Ilyas. Pemirsa, malam ini kita ketemu kembali dalam diskusi Indonesia Lawyers Club. Pekan ini ada dua isu yang paling ramai. Pertama, isu tentang OTT KPK di Departemen Perhubungan atau Dirjen Perhubungan Laut tepatnya. Yang kedua adalah ramainya polemik atau diskusi tentang Saracen. Saracen atau Saracen. Aslinya sebenarnya dari bahasa Romawi, bahkan katanya dari Yunani, yang dipakai pertama untuk menyebut sekelompok orang Arab Muslim, dan belakangan pada abad ke-12 awalnya artinya justru negatif, mencuri.
pada abad ke-12 dipakai dalam perang salib untuk menyebut orang-orang Islam. Saya nggak paham kenapa kelompok ini menamakan diri Saracen atau Saracen. Dari ide dari mana dia dapat. Kedua, ramainya masalah ini setelah 3 orang dari kelompok ini yang dianggap kelompok ini oleh Polri ditangkap dan dijadikan tersangka. Tentu ada yang setuju, tapi ada juga yang protes. Orang katanya kelompok ini mencuri banyak akun, bahkan 8.000 milik orang lain, dan kemudian menyebarkan kebencian, mengadu domba melalui akun-akun tersebut. Sampai di mana kebenarannya kita ingin tahu malam ini. Karena itu sudah ada di sini Kasubdit Cyber Barreskrim Kombes Pol Irwan Anwar. Apa yang didapat oleh penyidik dari 3 tersangka ini? Baik, Bang Karni, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan atau menggambarkan hasil kerja dari kami dari Direktorat Tindak Pidana Cyber Barreskrim Polri. Terkait dengan grup ini, sejatinya bukan hanya 3, Bang Karni. Kalau yang ditayangkan tadi itu antara lain tersangka Faisal Tanong, kemudian tersangka Sri Rahayu dan Jasriyadi. Beberapa bulan sebelumnya juga kami tangkap atas nama Ropi Asman. Ini juga ada dalam struktur Saracen yang kami temukan. Rofi Asman. Ini kami tangkap di Padang, di kampung Bang Karni kayaknya. Oh ya. Kemudian juga kami tangkap Rizal di daerah Jakarta Utara. Ada juga di struktur. Ada juga di dalam struktur. Kalau Rizal Kobar dalam struktur itu dia ada di Dewan Pakar. Kemudian Jasriyadi sebagai ketua Saracen dalam struktur mereka. Kemudian tersangka Sri dan tersangka Ropi Asman itu di Korwil, koordinator wilayah dan koordinator grup. Koordinator wilayah Jawa Barat katanya. Untuk Sri koordinator wilayah Jawa Barat. Kemudian untuk Ropi koordinator wilayah Sumatera bagian utara, Padang ke atas. Dan juga kita menangkap Muhammad Faisal Tanong di Koja Jakarta Utara. Muhammad Faisal Tonong. Jadi ada berapa? 6 ya? Ada 5 tersangka dalam struktur yang sudah pernah kita ditangkapnya kesalahan individu-individu atau udah ketahuan dari awal bahwa itu satu grup? Mungkin sebelumnya kami ingin menjelaskan kepada Bang Karni bahwa kami di Direktorat Tindak Pidana Cyber mendapatkan suplai informasi dari Biro Multimedia yang Biro Multimedia ini ada di bawah Divisi Humas Polri, memberikan informasi dari kegiatan patroli cyber yang dilaksanakan oleh Biro Multimedia. Ketika pasukan cyber di dunia maya ini menemukan ada pelanggaran, ada konten-konten ujaran kebencian, apalagi SARA, itu kemudian informasinya masuk kepada kami untuk ditindaklanjuti. Awalnya kami menangani mereka case by case, orang per orang. Namun kemudian terakhir setelah
kami melakukan penangkapan beberapa orang ini, kami menemukan juga fakta bahwa mereka ini ada dalam suatu struktur organisasi yang masyarakat sering menyebutnya dengan grup Saracen. Itu dalam struktur. Saracen sendiri sebenarnya juga punya grup Facebook yang membernya kurang lebih 800.000 orang. 800.000? Iya. Itu anggota yang dipalsukan akunnya atau memang anggota yang sadar jadi anggota di Saracen? Di grup Saracen Facebook khususnya ini adalah akun-akun resmi dari member mereka. Memang di berita ada yang disebutkan bahwa Jas Riyadi ini, si sang ketua ini punya kemampuan untuk mengambil alih akun pribadi orang, menghack akun pribadi orang lain. Itu benar. Dari pengakuan dan pemeriksaan kepada tersangka itu diutarakan, bahkan punya kemampuan untuk mengambil alih grup, mengambil alih admin grup, khususnya grup Facebook. Tapi 800.000 orang yang Facebook ini bukan yang diambil alih, tapi khusus untuk grup Facebook Saracen itu membernya 800.000 kurang lebih. Besar juga mereka kalau gitu. Jas Riyadi punya beberapa akun. Jadi Jas Riyadi punya akun resmi dan punya akun anonim. Khusus untuk akun resmi, Jas Riyadi jika memposting sesuatu informasi dan kemudian dimasukkan ke semua akun resminya, itu bisa diterima oleh kurang lebih 4 juta orang. Dia jadi member di beberapa grup. Followernya ada 4 juta orang berarti? Di seluruh akun pribadinya. Di seluruh akun pribadi milik Jas Riyadi. Itu terhubung dengan beberapa grup, baik dia sebagai member maupun sebagai admin grup. Dan kalau kita kalkulasikan jumlah dari seluruh grup di mana Jas Riyadi berada, itu anggotanya kurang lebih 4 juta orang untuk Jas Riyadi. Kemudian untuk Sri, kalau kita menghitung dengan cara yang sama, itu bisa masuk atau bisa diterima oleh kurang lebih 5 jutaan member. Dan Faisal Tonong kurang lebih 4 juta juga. Besar sekali. Kalah follower saya itu. Apa isinya sampai harus ditangkap oleh Mabes Polri? Kan kita banyak ya lihat di media sosial, bahkan di grup-grup WA, ujaran-ujaran kebencian ataupun pertempuran di antara anggota mereka sendiri, kadang-kadang kasar-kasar juga. Apa kriterianya sampai mereka ini ditangkap? Para tersangka ini memposting ujaran kebencian yang berbau sara, sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik. Materinya apa? Akan kami sajikan dalam persidangan nantinya. Sudah kami konstruksikan secara hukum untuk diajukan ke persidangan. Itu yang sara? Yang sara. Ya, ujaran kebencian apa kira-kira bentuknya? Yang ujaran kebencian mungkin menuju atau menyasar kepada tokoh, kepada orang, kepada kelompok, dan kepada etnis tertentu. Ya mungkin tidak harus spesifik, tapi kebencian bagaimana? Maki-maki. Karena saya juga sering topik ALC aja kalau nggak sepakat tuh followers itu
saya dimaki-maki, kata-kata kotor keluar, ya dia kebencian juga kan berarti. Ya. Atau saya dibilang penakut lah. Sejatinya untuk memperjelas harusnya ditayangkan, tetapi menayangkan sesuatu sama saja dengan saya melakukan perbuatan menyebarkan kebencian lagi Anda. Iya betul. Baik, tapi begini, ada kritik dari kelompok, katakanlah ini kelompok Saracen ini kan dianggap lebih ke 212 dan kelompok lawannya dianggap yang pro pemerintah lah. Nah sekarang dari kelompok yang lawannya kelompok pemerintah ini menganggap yang ditangkap ini gara-gara melawan kelompok pemerintah. Artinya kalau pihak sana yang berbuat serupa gak diapa-apain oleh polisi. Itu serangannya sekarang justru juga saya terima di Twitter, saya gak punya Facebook. Baik Bang Karni, penangkapan para tersangka ini bukan ujuk-ujuk. Selain melalui proses penyelidikan, patroli cyber, patroli di dunia maya, juga ada tahapan-tahapan sebelum melakukan tindakan hukum. Kami di Direktorat Tindak Pidana Cyber ini selama tahun 2017 ini telah memproses 61 orang tersangka yang melakukan menyebarkan ujaran kebencian, khususnya yang berkonten sara. Jadi bukan hanya kelima orang ini, atau bukan hanya ketiga orang yang ditayangkan di dalam pembukaan tadi. Kemudian kepada orang-orang ini juga bukan, sekali lagi bukan ujuk-ujuk, ada tahapan misalnya memberikan peringatan, membalas, mengingatkan melalui postingannya agar dihapus, misalnya demikian. Kemudian setelah itu kita men-take down. Nah, khusus kepada pelaku-pelaku ini biasanya ya dalam tanda kutip membandel, diaktifkan kembali, melakukan, mengulangi. Itulah kemudian yang kami kejar dan kami persangkakan sebagai pelaku pengujar kebencian. Dan kalau Bang Karni mengatakan tadi bahwa kok hanya satu pihak, sejatinya tidak. Kami bisa memberikan contoh, khusus di 1-2 bulan terakhir kami menangkap inisial A atau tepatnya namanya Anto di Solo karena mengunggah foto pembakaran Al-Quran. Itu pada tanggal 19 Juni kemarin. Kemudian kami menangkap Daniel di Surabaya yang kontennya akan membongkar kesesatan Islam. Kami menangkap seorang tersangka di Bali karena kontennya menghina Nabi Muhammad. Kami menangkap Natalia Talambanua di Nias karena menjelek-jelekkan Islam, misalnya begitu. Dan itu adalah bagian dari 61 pengujar kebencian yang berkonten sara yang sudah kami sidik khususnya di tahun 2017 ini. Baik, kembali ke Saracen. Itu katanya Saracen ini pabrik dari ujaran kebencian dan sara tadi. Bahkan bisa dibayar, dipesan. Itu apa adanya buktinya itu? Dalam mengkonstruksikan kasus khususnya grup ini, grup para pelaku ini dan grup di Facebook mereka, yang pertama kami mengelompokkannya kepada bahasa kami jaringan Saracen. Di kelompok atas itu adalah
kelompok yang memproduksi ujaran kebencian, baik itu kepada tokoh, kepada etnis, ataupun kepada institusi tertentu. Kemudian di kelompok kedua itu kelompok buzzer, itu tugasnya adalah memprovokasi, kemudian memainkan hashtag dan membuat akun-akun anonim. Itu di kelompok kedua. Kemudian di kelompok bawah yang jumlahnya ratusan bahkan jutaan itu, dia kami golongkan sebagai follower. Demikian Bang Karni. Ya, maksud saya ada bahwa mereka menerima uang untuk apalah order untuk menyebarkan kebencian itu apa? Kita dapat bukti-bukti bahwa itu terjadi? Yang pasti dalam proses penyelidikan awal, khususnya kepada tersangka terakhir, tersangka Jasriyadi, kami menemukan adanya dokumen yang sifatnya semacam proposal penawaran kampanye via medsos. Nah, di mana di dalam proposal itu disebutkan biaya itu peruntukan untuk membuat website, kemudian peruntukan untuk membayar buzzer, kemudian peruntukan untuk membayar wartawan, bahkan di sini disebutkan. Itu paketnya misalnya dalam 1 bulan kegiatan itu senilai 72 juta. Itu salah satu proposal yang kami dapatkan di rumah tersangka ketika melakukan penangkapan di daerah Riau, di daerah Sumatera. Ya, tapi apa kita udah menemukan bahwa memang dia pernah ada transaksi untuk itu? Dalam pemeriksaan lain, bukti digital forensik juga kami menemukan adanya indikasi-indikasi ke arah sana. Namun Pak Karni, karena ini sifatnya teknis, substansi materi penyidikan mungkin akan kami sampaikan secara terbuka di peradilan nantinya. Baik, tapi kalau tuduhan tadi itu benar ya, tuduhan bahwa dia bisa menerima order dari mana saja, artinya dibayar, dia akan lakukan. Maksud saya kalau itu yang mereka praktekkan, berarti ujaran kebencian itu tidak hanya ditujukan ke non-Islam, tapi juga bisa ke Islam dong, tergantung yang bayar. Tergantung yang, kemungkinan tergantung yang order. Tapi yang kenyataannya dari kontennya selama ini, ada nggak yang menyerang balik ke kelompok Islam? Sejauh ini yang kami temukan, kontennya mengandung unsur sara kepada tokoh-tokoh tertentu, kepada etnis-etnis tertentu. Ya, tapi pokoknya yang non-Islam tuh, kalau dalam hal sara, yang menyerang ke Islamnya kan belum ada yang diketemukan. Ada juga Bang Karni, misalnya Faisal Tanong yang si tersangka itu menyerang tokoh Islam. Misalnya dia menyampaikan di kontennya itu di sini ada foto salah satu tokoh Islam dan kemudian diberi penjelasan di bawahnya bahwa 1,5 triliun ini untuk menjual akidah yang bersangkutan. Seperti kurang lebih seperti itulah. Jadi tidak hanya, ada juga yang apa tokoh Islam yang dianggap dia pro ke pemerintah? Mungkin kami tidak dalam kapasitas untuk menjawab itu Bang Karni. Baik, mungkin Pak Kombes Pol Martinus Sitompul, Kabak Penum Humas Polri bisa menambahkan. Terima kasih Bang Karni, bahwa penyelidikan ini sudah jauh hari
tidak ujuk-ujuk tadi disampaikan oleh penyidik muncul karena memang dalam kehidupan nyata kita lihat begitu banyaknya ujaran-ujaran kebencian yang tersebar secara masif. Merupakan fenomena global ujaran-ujaran kebencian ini, dan Indonesia salah satu yang mendapat fenomena global ini karena dari 257 juta jiwa penduduk Indonesia, 130 juta pengguna internet dan hampir 80% diantaranya pengguna Facebook. Dan inilah yang dimanfaatkan oleh para pelaku untuk melakukan penyebaran kebencian. Tadi sudah digolongkan, itu yang kita lihat bahwa ada kelompok inti, ada kelompok pendukung, ada kelompok follower, kelompok pengikut atau simpatisan. Yang besar itu tadi adalah yang hampir 4 juta itu adalah di followernya. Yang di kelompok pendukung ini, di inti itu sekitar 20-an orang yang dia memproduksi konten-konten, dan kemudian yang di kelompok pendukung yang menyebarkan, melakukan literasi, melakukan penyebaran itu hampir 15 orang. Tapi dengan cara dan kemampuan yang bersangkutan untuk masuk di dalam satu grup Facebook misalnya yang memiliki hampir katakanlah di atas 100.000, dia berupaya masuk, dan dengan akses ilegal itu kemudian yang bersangkutan sampai kepada menjadi seorang admin di situ, yang kemudian inilah yang disebarluaskan yang bersangkutan, dan kemudian bagi para anggota di grup tersebut merasa mendapatkan satu postingan-postingan ujaran kebencian. Dalam kaitan hal ini, karena ini begitu masif dan pemerintah sudah merespon, diantaranya dengan membentuk Biro Multimedia, kemudian Biro Keamanan Khusus di Baintelkam. Masing-masing ini bekerja sama. Jadi saya ingin mengatakan bahwa dunia maya yang sepertiga dari satu hari kita menggunakannya, itu sekarang menjadi dunia nyata di hadapan kita, dan harusnya itu menjadi sebuah hubungan sosial, tetapi menjadi sebuah hubungan asosial jadinya. Sehingga kita perlu untuk selalu melakukan edukasi-edukasi kepada masyarakat kita untuk jangan sampai memproduksi atau menyebarkan. Bapak Wakil Presiden sendiri sudah menyampaikan bahwa akibat dari berita hoax itu bisa menjadi sebuah peperangan di antara negara. Jadi penting bagi kita semua, Bang Karni, untuk lebih bijak menggunakan media sosial ini, ya. Dan kita perlu juga untuk memilah dan memilih mana yang penting dan mana yang tidak penting. Saring sebelum sharing, kemudian click before think before click, katanya itu adalah bagian yang harus kita edukasi, kita literasi kepada masyarakat. Pada prinsipnya kami akan terus melakukan upaya-upaya mengungkap ini, karena patut diduga tidak hanya ini saja, tapi ada grup-grup lain yang melakukan penyesatan informasi. Setelah ini saja tertangkap, kemudian mereka bisa masuk dan melakukan akses ilegal, dan kemudian bisa kita tangkap lagi. Jadi ini memang sebuah, kalau dikatakan pertempuran, bisa dikatakan sebuah pertempuran untuk memenangkan informasi-informasi yang benar di hadapan kita semua. Sehingga yang kita lakukan dalam menghadapi konten-konten negatif itu, pertama adalah kita melakukan counter, kemudian kita melakukan blokir dengan Kominfo, dan kemudian kalau masih muncul lagi kita take down, kalau masih muncul lagi kita lakukan penegakan hukum. Jadi penegakan hukum ini pun ujungnya tidak muncul seketika seperti itu. Tadi Bang Karni bilang bahwa saya setelah acara ini kemudian diserang, disampaikan ujaran kebencian, tidak serta-merta kita melakukan itu. Kita tentu pelan-pelan melihat apakah memang ini orang-orang yang masih, yang terus-menerus melakukan itu atau tidak. Kalau memang tidak, sekali-sekali mungkin karena dia simpati dan empati kepada Bang Karni, kemudian sedikit untuk menyampaikan yang tidak tepat. Saya kira itu, Bang Karni. Ya, tapi sampai hari ini grupnya Saracen ini
belum diblokir oleh Menteri Kominfo. Apa tanggapan Mabes? Ya, ada dua memang. Kalau kita memblokir itu, kemudian kita memang memintakan kepada Kominfo. Tapi ada yang kita sampaikan bahwa kita biarkan dengan maksud supaya kita bisa mengetahui apa yang terjadi, komunikasi apa yang terjadi, yang kemudian ini bisa kita dapatkan informasi tambahan untuk penyelidikan kita. Jadi ada kesengajaan kita untuk tidak menutup dalam kaitan mengembangkan proses penyidikan kita. Ya, tapi bagaimana bisa para terdakwa itu sudah pada di dalam, tapi masih bisa mengupdate mindset atau masih mengirim opininya dari penjara? Ya, itu tadi yang dari tanah. Ya, Jasriyadi ini memiliki kemampuan untuk masuk secara ilegal. Sudah diblokir, dia memiliki kemampuan untuk masuk lagi. Saya kira ini adalah yang kita kenakan kepada yang bersangkutan adalah karena masuknya secara ilegal itu. Dan dia terlalu berani, seorang tersangka yang sudah kita tangkap, kemudian dia masuk kepada akun pribadi si tersangka, tentu akan termonitor bagi kita. Dan ini adalah upaya-upaya kita untuk mengungkap selanjutnya. Jadi sampai hari ini kita belum dapat siapa di balik mereka atau dari mana dana mereka sebenarnya. Ya, itu yang sedang. Itu tadi operasinya kan juga gak tanggung-tanggung. Ya. Apa udah dapat atau minimal udah diketahui belum siapa di balik mereka? Ya, kita memang sedang berkoordinasi dengan PPATK karena dari data rekening yang kita dapat dari jejak digital yang di tracing, yang dilakukan pelacakan oleh teman-teman penyidik ini, kemudian tentu PPATK yang bisa memiliki kemampuan untuk bisa mengetahui alirannya. Siapa yang menyampaikan, berapa jumlahnya, siapa yang menerima, dan kemudian disalurkan kemana, ini yang masih menjadi bahan komunikasi kami kepada PPATK. Baik, terima kasih Kombes Martinus, kita rehat dulu sejenak.